Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanum Salsabila dari kelas 12 MIPA 5. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Pelopor gerakan Tentara Islam Indonesia adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Dengan menandatangani perjanjian Renville pada tanggal 8 Desember 1947 membuat pasukan TNI harus hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Namun perpindahan tersebut tidak diikuti oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah. SM Kartosuwiryo kecewa dan tidak mengakui lagi keberadaan Republik Indonesia, dan kemudian memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Kembalinya pasukan Siliwangi dari Jawa Tengah menimbulkan bentrokan dengan Tentara Islam Indonesia, dan operasi Pagar Betis berhasil menangkap SM Kartosuwiryo di Gunung Geber, Majalengka, Jawa Barat pada tanggal 4 Juni 1962, dan SM Kartosuwiryo diadili serta dijatuhi hukuman mati. Gerakan Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah. Di kubu Men, gerakan ini dikenal dengan nama Angkatan Umat Islam pimpinan Mahfud Abdurrahman. Untuk menumpas segala gerakan tersebut, pemerintah membentuk pasukan Banteng Rider. Pemberontakan Tentara Islam yang terjadi di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar. Awalnya, pemerintah memberi kesempatan kepada pemberontak untuk menyerahkan diri. Hal itu dimanfaatkan oleh Ibnu Hajar untuk mengelabui pemerintah agar memperoleh senjata. Setelah terpenuhi keinginannya, Ibnu Hajar kembali memberontak. Untuk menghadapi pemberontakan tersebut, pemerintah bertindak tegas dengan melakukan operasi militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Syafika dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemberontakan DI atau TI di Sulawesi Selatan dan pemberontakan DI atau TI di wilayah Aceh. Yang pertama, ada pemberontakan DI atau TI di Sulawesi Selatan. Pemberontakan DI atau TI di Sulawesi Selatan meletus sejak tahun 1951 dan dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pada tanggal 30 April 1950, Kahar Muzakar mengirimkan surat kepada pemerintah pusat. Dalam surat tersebut, Kahar Muzakar menyatakan agar semua anggota KGSS, yaitu Komando Gerilya Sulawesi Selatan, dimasukkan ke dalam APRIS. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pemerintah pusat bersama dengan pimpinan APRIS mengeluarkan kebijakan dengan memasukkan semua anggota KGSS ke dalam Korps Cadangan Nasional atau CTN. Dan Kahar Muzakar diangkat sebagai pimpinannya dengan pangkat Letnan Kolonel. Pada tanggal 17 Agustus 1951, bersama dengan pasukannya, Kahar Muzakar melarikan diri ke hutan. Pada tahun 1952, Kahar Muzakar menyatakan bahwa wilayah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo. Pada bulan Februari 1965, Kahar Muzakar berhasil ditembak, dan pada bulan Juli 1965, orang kedua setelah Kahar Gerungan dapat ditangkap. Peristiwa tersebut mengakhiri pemberontakan DI atau TI di Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, ada pemberontakan DI atau TI di Aceh. Pemberontakan DI atau TI di Aceh ini dipimpin oleh Daud Bere. Daud Bere adalah gubernur militer di wilayah Aceh semasa Perang Kemerdekaan. Pada tahun 1950, Aceh yang sebelum menjadi daerah istimewa diturunkan seterusnya menjadi keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Pada tanggal 20 September 1953, Daud Bere mengeluarkan maklumat tentang penyatuan Aceh ke dalam negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Pemerintah mengadakan dua pendekatan, yaitu pendekatan persuasif dan operasi militer. Pendekatan persuasif dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sedangkan operasi militer dilakukan untuk menghancurkan kekuasaan bersenjata DITI atau TI. Pada tanggal 17 sampai 21 Desember 1962, diadakan musyawarah kerukunan rakyat Aceh. Hasil musyawarah tersebut, pemerintah menawarkan amunisi kepada Daud Bere, asalkan Daud Bere bersedia kembali ke tengah masyarakat. Dengan kembalinya Daud Bere ke tengah masyarakat, menandai berakhir pemberontakan DI atau TI. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disintegrasi bangsa adalah perpecahan bangsa.
Ketika kita merdeka bukan berarti bangsa Indonesia berhenti berjuang begitu saja. Pemberontakan yang terjadi di Indonesia diantaranya ada PKI Madiun, G30S PKI, APRA, Andi Ajis. Konflik mengenai disintegrasi bangsa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama, konflik yang berkaitan dengan ideologi diantaranya PKI Madiun dan G30S PKI. Contohnya PKI Madiun. PKI Madiun terjadi pada tahun 1948. PKI ini mempunyai tujuan khusus, yaitu agar bangsa Indonesia itu berpahamkan komunis. Yang kedua, ada konflik yang berkaitan dengan kepentingan diantaranya persoalan negara federal, PRRI, dan BFO. Contohnya PRRI. Terjadinya gerakan ini dikarenakan mereka seolah-olah tidak setuju atau tidak sepaham dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan masyarakat menganggap bahwa apa yang dibicarakan pemerintah belum sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Konflik yang berkaitan dengan ketentaraan diantaranya Andi Ajis, APRA, dan RMS. Contohnya APRA atau singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westering. Westering adalah seorang Belanda yang menginginkan perekonomian Indonesia tetap ada dalam kendali Belanda. Maka untuk itu, Westering melakukan gerakan yang bertujuan untuk mempertahankan negara federal atau yang biasa dikenal dengan negara Pasundan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawala Jawa dari kelompok 1 kelas 12 MIPA 5. Perjuangan Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Berbicara tentang perjuangan bangsa itu adalah semuanya berjuang. Kalau dalam sejarah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, tapi di sini perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa itu bukan berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, melainkan mempertahankan kemerdekaan. Kenapa harus dipertahankan? Karena setelah kemerdekaan Indonesia bukan berarti bangsa kita harus berhenti berjuang. Karena setelah kemerdekaan sekutu masuk ke Indonesia dan juga banyak ancaman yang terjadi dalam negara Indonesia atau dari dalam Indonesia itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Adapun pengertian disintegrasi bangsa itu sendiri artinya adalah keadaan tidak bersatu padu, keadaan yang terpecah belah, hilangnya keutuhan ataupun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Disintegrasi itu terjadi pada peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia, di antaranya gerakan atau pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan ideologi, kepentingan pribadinya, dan kepentingan pergerakan sistem pemerintahan. Peristiwa pergolakan yang berkaitan dengan ideologi diantaranya ada PKI Madiun, gerakan PKI yang terjadi pada tahun 1948 dan yang besar terjadi pada tahun 1965 yang sering kita tonton. Sementara itu gerakan PKI Madiun terjadi pada tahun 1948. Madiun adalah salah satu tempat yang ingin dijadikan basis untuk mengendalikan semua gerakan yang dilakukan PKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Bilkis, kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Seperti yang sudah dibahas oleh teman saya sebelumnya, bahwa integrasi nasional adalah usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan dalam suatu negara berdasarkan bahasa, daerah, sejarah, tanah, dan tujuan yang sama sehingga tercapai keserasian dan keselarasan nasional. Sedangkan disintegrasi adalah keadaan bangsa Indonesia yang tidak mau bersatu dengan bangsa itu sendiri atau hilangnya keutuhan bangsa Indonesia. Nah, contohnya seperti hubungan antara PKI Madiun dengan Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin sendiri adalah mantan dari Perdana Menteri. Ia seorang PKI dan ia mendirikan organisasi yang disebut dengan FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Lalu kedua ada Musso.
Musso adalah pemimpin PKI yang awalnya tinggal di Soviet. Soviet adalah tempat lahirnya komunis. Ketika Musso masuk ke Indonesia, ia bergabung dengan Amir Syarifuddin. Mereka berdua melakukan gerakan untuk menghancurkan dan mengacaukan bangsa Indonesia sendiri. Nah, di Surakarta sendiri pada tanggal 11 September 1948 terjadi bentrokan antara pasukan pro pemerintah RI dan pro PKI. Pada tanggal 17 September 1948, pasukan pro PKI mundur dari Surakarta. Nah, selain itu juga ada contoh gerakan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi. Di antaranya ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Westering. Westering adalah seorang Belanda yang menginginkan perekonomian tetap ada dalam kendalinya Belanda. Maka untuk Westering melakukan sebuah gerakan yang tujuannya untuk mempertahankan negara federal, tepatnya di daerah Jawa Barat atau yang kita kenal dengan negara Pasundan. Nah, sekarang adalah contoh gerakan yang berkaitan dengan pemerintahan, yaitu PRRI. Terjadinya gerakan ini karena mereka seolah-olah tidak setuju atau tidak sepaham dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Bahkan menganggapnya bahwa apa yang dibicarakan oleh pemerintah itu belum sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Nah, segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Garza Lutfia. Di sini saya akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia menghadapi disintegrasi bangsa. Sebelumnya, apa sih pengertian dari disintegrasi bangsa? Disintegrasi bangsa adalah perpecahan suatu bangsa yang didasari oleh dua faktor, yaitu faktor dari luar dan faktor dari dalam. Contoh dari luarnya adalah terjadi peperangan antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1947 sampai 1948. Peperangan tersebut dituntaskan oleh diplomasi melalui jalur perdamaian. Apa sih isi diplomasi itu? Isi diplomasi yaitu berupa perjanjian Lenggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Romrayon, dan konferensi meja bundar. Karena diplomasi tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan bangsa Indonesia, terjadilah ketidakpuasan yang menimbulkan faktor dari dalam, yaitu gerakan-gerakan separatis. Gerakan-gerakan separatis yang menyebabkan bangsa Indonesia semakin terpecah belah. Nah, gerakan separatis ini terbagi menjadi tiga, yaitu separatis ideologi, gerakan separatis kepentingan, dan gerakan separatis sistem pemerintahan. Nah, gerakan separatis ideologi yaitu terjadinya pemberontakan DITII, PKI Madiun, dan G30 SPKI. Gerakan separatis kepentingan yaitu PRA, RMS, dan Andi Aziz. Pemberontakan DITII dan PKI Madiun sama-sama dilatar belakangi oleh perjanjian Renville. Nah, adapun yang ketiga, gerak separatis sistem pemerintahan yaitu PRRI dan Permesta. Adapun faktor lain dari dalam yaitu kurangnya rasa saling menghormati, kurangnya rasa saling bertoleransi, dan kurangnya kesadaran bangsa Indonesia terhadap ancaman dari luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Chandra Julian Priyanov dari kelas 12 MIPA 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi disintegrasi bangsa sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia yang merdeka pasca proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Bangsa Indonesia masih ingin mencari jati diri dan bentuk pemerintahan terbaik. Namun bangsa Indonesia menghadapi permasalahan internal dan eksternal. Permasalahan internalnya yaitu perbedaan usulan bentuk negara, sedangkan permasalahan eksternalnya yaitu masuknya kembali Belanda ke Indonesia. Hal ini yang menyebabkan bangsa Indonesia tetap melakukan perjuangan walaupun
melawan bangsa sendiri dan bangsa asing untuk menjaga integritas bangsa Indonesia serta mempertahankan Indonesia dari ancaman integrasi bangsa. Apa yang dimaksud integrasi bangsa? Disintegrasi bangsa adalah keadaan hilang keutuhan dan kesatuan. Faktor-faktor yang menyebabkan disintegrasi bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor geografis. Yang kedua, faktor sosial budaya. Ketiga, faktor demografis. Yang keempat, faktor pertahanan keamanan. Kelima, faktor politik. 6, faktor sumber daya alam. 7, faktor ideologi. 8, faktor pertahanan keamanan. Faktor geografis yaitu keadaan geografis Indonesia yang memiliki banyak pulau dapat menjadi penyebab disintegrasi bangsa. Ketidakmerataan pembangunan dan kesejahteraan akan menyebabkan kecemburuan waktu ekonomi, kurangnya kesejahteraan, dan meningkatkan kemiskinan, membuat kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akibat kebijakan yang tidak pro rakyat, menimbulkan faktor-faktor sosial budaya, yaitu kondisi geografis Indonesia memunculkan keberagaman masyarakat dan budaya di Nusantara. Keberagaman ini pula tidak diiringi dengan toleransi, berpotensi menjadi ancaman terhadap integrasi bangsa. Faktor geografis meledaknya jumlah penduduk di Indonesia apabila tidak diimbangi dengan potensi sumber daya manusia yang unggul dan berpotensi menambah jumlah kemiskinan. Faktor pertahanan keamanan yaitu ancaman kedaulatan negara berasal dari dalam dan luar negeri, maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung pertahanan dan keamanan. Selain itu, dibutuhkan pula rasa persatuan dan kesatuan dengan menanamkan nilai nasionalisme dan patriotisme. Faktor politik yaitu politik di Indonesia mengalami banyak masalah sebagai kelompok dan atau individu hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya ketimbang kepentingan negara. Terkadang untuk mencapai kekuasaan rela menghalalkan berbagai cara untuk termasuk menciptakan konflik sehingga berpotensi menjadi disintegrasi bangsa. Faktor sumber daya alam. Kekayaan alam yaitu setiap daerah di Nusantara berpengaruh. Terdapat percepatan pembangunan dan ekonomi masyarakat. Kesejahteraan daerah akan memicu kecemburuan dan dalam masyarakat lainnya yang tidak bersentuh pembangunan. Faktor ideologi yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dalam perkembangan dipahami secara berbeda dan mulai memudar dalam kehidupan masyarakat. Penyebab masyarakat mudah dipengaruhi oleh kelompok tertentu demi kepentingan yaitu menyusutkan ideologi kelompoknya. Hal ini yang menjadi latar belakang terjadinya pemberontakan di negara Indonesia akibat perbedaan ideologi, konflik kepentingan pribadi, dan perbedaan sistem pemerintahan. Pemberontakan yang terjadi di Indonesia karena perbedaan ideologi adalah PKI Madiun, D1 T2 dan G3 OSPKI. Sedangkan konflik kepentingan adalah pemberontakan Andi Ajis dan Afra. Pemberontakan akibat perbedaan sistem pemerintahan terdiri dari Republik Maluku Selatan dan PRRI Pramesta. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika kurang jelas atau gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Suartini dari 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan materi dari berbagai pergolakan di dalam negeri 1948 sampai 1965. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Indonesia menghadapi berbagai pergolakan dan pemberontakan dari dalam negeri. Pergolakan dan pemberontakan tersebut seperti pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, pemberontakan
Angkatan Perang Ratu Adil Apra, Pemberontakan Andi Ajis, Gerakan Republik Maluku Selatan, Gerakan DITII, Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI, dan Pemberontakan Piagam Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Pergolakan dan pemberontakan tersebut mengancam keutuhan negara Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha mengatasi pergolakan dan pemberontakan tersebut. Sejarah pergolakan dan konflik yang terjadi di Indonesia antara tahun 1948 sampai 1965 dapat dibagi ke dalam 3 bentuk pergolakan. Yang pertama, peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Peristiwa yang termasuk dalam kategori ini seperti peristiwa pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30 SPKI. Terjadinya pemberontakan PKI Madiun berawal dari upaya yang dilakukan oleh Amir Saripudin untuk menjatuhkan Kabinet Hatta. Untuk hal tersebut, Amir Saripudin pada tanggal 26 Februari 1948 membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) di Surakarta. FDR terdiri dari Partai Sosialis Indonesia, PKI, Pesindo, PBI, dan Sarbupri. Adapun strategi yang diterapkan FDR adalah yang pertama, FDR berusaha menumbuhkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah dengan cara melakukan pemogokan umum dan berbagai bentuk pengacuan. Kedua, FDR menarik pasukan Pro FDR dari medan tempur untuk memperkuat wilayah yang telah dibina. Ketiga, FDR menjadikan Madiun sebagai basis pemerintahan dan Surakarta sebagai daerah kacau untuk mengalihkan perhatian dan menghadang TNI. Keempat, di dalam parlemen, FDR mengusahakan terbentukan Front Nasional yang mempersatukan berbagai kekuatan sosial politik untuk menggulingkan Kabinet Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman saya yang bermaterikan pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun. Kegiatan Front Demokrasi Rakyat yang dikendalikan oleh PKI sejak Musso kembali dari Uni Soviet. Atas anjuran dari Musso, partai yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat meleburkan diri dari PKI. Selanjutnya, PKI menyusun Politbiro atau Dewan Politik dengan ketuanya Musso dan sekretaris pertahanannya yaitu Amir Saripudin. Dalam rangka untuk menjatuhkan wibawa pemerintah, Musso dan Amir Saripudin mempropagandakan dan menjelek-jelekan pemerintah. Di Surakarta terjadi bentrokan antara pasukan pro pemerintah Republik Indonesia atau Divisi Siliwangi dan pro PKI atau Divisi 4. 6 hari berselang pasukan pro PKI mundur dari Surakarta. Bentrokan itu hanya untuk mengalihkan perhatian saja. Sumarsono dan Letnan Kolonel Dahlan yang pro PKI melakukan perebutan kekuasaan di Madiun. Madiun menjadi tempat kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Musso menjadi pimpinan resmi di Madiun dan mereka memproklamasikan berdirinya Soviet Republik Indonesia. Atas kudeta tersebut, pemerintah bertindak tegas. Presiden Soekarno memberikan pilihan pada rakyat, ikut Musso dan PKI-nya atau ikut Soekarno-Hatta. Tawaran itu disambut dengan sikap mendukung pemerintah Republik Indonesia. Dengan bantuan rakyat, pada tanggal 30 September 1948, kota Madiun berhasil dikuasai TNI dan Musso tertembak di Ponorogo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.